Kita akan membahas dugaan korupsi berskala besar di PT Pertamina dengan estimasi kerugian negara hingga 968,5 triliun rupiah. Angka ini merupakan perhitungan analitis yang menggabungkan kerugian negara per tahun selama 5 tahun. Mari kita telusuri fakta-faktanya. Pada tanggal 24 Februari 2025, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan 9 tersangka, termasuk petinggi PT Pertamina Patraniaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT Navigator Katulistiwa, dari jajaran direksi hingga broker minyak. Dalam kasus korupsi Pertamina ini, yang berlangsung sejak tahun 2018 hingga tahun 2023. Modus operandinya mencakup: modus yang pertama adalah penurunan produksi kilang minyak dan penolakan produksi dalam negeri demi impor minyak melalui broker dengan biaya dinaikkan. Modus selanjutnya adalah pengoplosan BBM bersubsidi, yaitu Pertalite RON 90, menjadi produk non bersubsidi, yaitu Pertamax RON 92, lalu dijual mahal. Dan modus yang terakhir adalah markup biaya shipping sebesar 13-15% lebih mahal, yang tentu saja menguntungkan broker. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyebut kerugian negara sebanyak 193,7 triliun rupiah hanya untuk tahun 2023 saja. Yang rinciannya adalah kerugian pada ekspor minyak mentah dalam negeri sebesar 35 triliun rupiah, kerugian pada impor minyak mentah lewat broker sebesar 2,7 triliun rupiah, kerugian pada impor BBM lewat broker sebesar 9 triliun rupiah, kerugian pada kompensasi BBM sebesar 126 triliun rupiah, dan terakhir kerugian pada subsidi BBM sebesar 21 triliun rupiah. Jika pola ini berlangsung selama 5 tahun, maka total estimasi kerugian negara bisa mencapai 968,5 triliun rupiah. Rekomendasi kebijakan dan solusi yang pertama adalah transparansi dan tata kelola digital. Dapat diwujudkan dengan mewajibkan tender terbuka untuk semua impor dengan mempublikasikan harga, volume, dan vendor. Lalu mengimplementasikan blockchain dan audit trail digital untuk jejak transaksi agar mencegah manipulasi. Dan sistem whistleblowing aman dengan insentif anonimus dan perlindungan hukum. Rekomendasi kebijakan dan solusi yang kedua adalah pengawasan independen dan audit secara berkala. DPR dan SKK Migas wajib melakukan inspeksi mendadak, baik itu ke kilang minyak, ke gudang, ataupun subholding. Lalu membentuk tim gabungan antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit secara internal khusus aset dan keuangan, dan menerapkan early warning system dalam hal anomali volume atau perbedaan data lapangan secara otomatis dilaporkan. Rekomendasi kebijakan dan solusi yang ketiga adalah mengukur kualitas bahan bakar minyak dan teknologi quality assurance. Dapat diimplementasikan dengan memasang sensor kualitas di SPBU untuk mengukur RON secara real-time. Lalu mengaudit kualitas independen lingkungan dengan laboratorium pihak ketiga, dan menggunakan Internet of Things untuk memonitor rantai distribusi BBM dari kilang minyak hingga SPBU. Rekomendasi kebijakan dan solusi yang terakhir adalah penegakan hukum secara tuntas dan lintas lembaga melalui proses hukum yang menjangkau semua level sampai ke broker bahkan regulator. Lalu menugaskan jaksa khusus untuk sinkronisasi tuntutan pidana dan tuntutan perdata, termasuk ganti rugi APBN, dan memfasilitasi class action konsumen untuk memperkuat pelaporan dan tuntutan ganti rugi.